Siapakah ashabul ukhdud? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dalam sahihnya dan juga beberapa para ashabus sunan seperti Al-Imam At-Tirmidzi juga menyebutkan dan beberapa yang lainnya. Al-Imam Muslim mengkisahkan tentang ashabul ukhdud yang dikatakan sebagai kutila, binasalah ashabul ukhdud, disebutkan oleh Al-Imam Muslim dalam sahihnya nomor 3005. Disebutkan bahwa di zaman dahulu ada seorang raja yang memiliki tukang sihir. Kemudian tukang sihir itu mengatakan kepada raja bahwa, wahai raja, aku sudah tua. Artinya kerajaan raja tersebut itu salah satu kunci keberhasilan diantaranya adalah melalui keberadaan tukang sihir itu. Dan tukang sihir itu mengaku bahwa dirinya telah tua. Artinya dia sebentar lagi akan meninggal dunia. Maka dia minta kepada raja agar didatangkan seorang pemuda yang akan mewarisi ilmu sihir dari tukang sihir tersebut. Sehingga kalaulah tukang sihir itu nanti meninggal dunia, maka raja itu masih memiliki pendamping, yaitu tukang sihir yang menjadi murid dari tukang sihir tersebut. Maka raja ini mencari seorang pemuda, milih seorang pemuda, dan diperintahkan agar pemuda itu belajar sihir kepada tukang sihir tua tersebut. Maka berangkatlah pemuda tadi yang ditunjuk, dan sebelum sampai ke tempatnya tukang sihir untuk belajar ilmu sihir, maka pemuda itu mampir di tempatnya rahib, seorang ahli ibadah. Jadi setiap hari dia akan belajar ilmu sihir kepada tukang sihir itu, maka dia mampir ke tempatnya rahib, ke tempatnya seorang pendeta. Dan di tempat itulah ternyata pemuda ini tertarik dengan keberagamannya rahib itu. Dia mendengarkan tausiah, ajaran, nasihat dari rahib tersebut, dan dia mendapatkan berbagai hal yang menarik bagi dirinya sebelum dia akhirnya melanjutkan perjalanan untuk belajar ke tukang sihir. Dan karena dia waktu duduknya dengan rahib itu lama, sehingga kehadiran dia ke tukang sihir itu terlambat. Maka dia pun menyampaikan uzurnya kenapa dia terlambat, dan dia pun belajar sihir dari tukang sihir tersebut. Dua hal yang bertentangan. Di rahib diajari dengan kebaikan, dan kepada tukang sihir dia diajari berbagai ilmu sihir. Maka pemuda itu menjadi seorang pemuda yang merasa kebingungan, manakah di antara keduanya ini yang benar? Apakah ajarannya rahib itu yang benar, ataukah ajarannya tukang sihir? Karena dua ajaran itu ajaran yang saling bertentangan. Maka setelah dia belajar beberapa kali pertemuan, dan setiap dia belajar ke tukang sihir akan mampir ke tempatnya rahib itu, maka pada suatu ketika di jalan itu ada binatang besar. Suatu ketika dia akan berangkat, maka di jalan itu dia mendapati ada binatang besar yang menghadang jalan. Sehingga disitulah pemuda ini mengatakan bahwa aku tidak tahu manakah di antara kedua ilmu itu yang benar. Apakah ilmunya rahib ataukah ilmunya tukang sihir? Maka dia mengambil batu dan dia mengatakan, ya Allah, jika ajaran rahib itu lebih engkau sukai daripada ajarannya tukang sihir, maka bunuhlah binatang besar ini yang telah mengganggu manusia. Kemudian dilemparkan batu itu kepada binatang besar itu, dan seketika itu binatang besar itu pun mati. Hingga orang-orang bisa lewat di jalan tanpa ada gangguan dari binatang tersebut. Kemudian di hari esoknya dia cerita kepada rahib bahwa dia menyebutkan dia terhalang datang, kemudian dia melempar batu untuk binatang itu. Kemudian rahib itu mengatakan, wahai anakku, engkau sekarang lebih utama daripada aku. Keilmuanmu lebih utama daripada aku, dan
kelak engkau akan menghadapi fitnah, akan menghadapi ujian. Maka kata pesan rahib itu, kalaulah engkau nanti diuji, tolong jangan engkau sangkut pautkan aku, engkau jangan sebut namaku. Maka berkat karunia dari Allah Subhanahu wa taala, pemuda ini diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit, antara penyakit belang dan penyakit-penyakit yang lainnya, sampai ada temannya raja tadi yang sakit ya, yang sakit mata, kemudian datang pemuda tadi memberikan pesan-pesannya, kemudian dia diminta untuk minta kesembuhan kepada Allah, dia berikhtiar dan kemudian sembuh. Melalui pemuda itu maka teman raja tadi yang sakit mata itu pun akhirnya sembuh. Kemudian teman tadi membawakan hadiah untuk pemuda tersebut yang telah menyembuhkan matanya. Kemudian disebutkan dalam kisah tadi bahwasanya raja kagum dengan temannya yang sembuh dari penyakit matanya. Kemudian ditanya, siapa yang telah menyembuhkanmu? Kata teman dari raja tadi yang disembuhkan oleh pemuda tadi, dia mengatakan, Robku, Tuhanku. Maka raja itu bertanya, apakah engkau bertanya, engkau percaya ada Tuhan selain aku? Kata temannya tadi, iya, bahwa Tuhanku dan Tuhanmu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka raja ini pun marah dan menyiksa temannya tadi agar dia keluar dari agamanya yang meyakini adanya Allah sebagai Rabb dan keluar dan menganggap raja itu adalah sebagai Tuhannya. Dia tetap dalam keimanannya dan raja itu pun menyiksanya hingga akhirnya dia mengaku bahwa sebenarnya dia sembuh itu melalui pemuda tadi. Pemuda yang selama ini belajar kepada tukang sihir dan sempat mampir kepada rahib. Maka pemuda itu pun dipanggil oleh raja dan ditanya, wahai anakku, sihirmu telah melampaui batas. Engkau telah bisa menyembuhkan orang yang buta, orang yang belang. Maka kata pemuda ini, bukan aku yang menyembuhkan. Yang menyembuhkan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka raja pun marah. Kemudian raja itu pun akhirnya menyiksa pemuda tadi. Hingga akhirnya pemuda itu pun mengaku bahwa dia tidak hanya belajar kepada tukang sihir, tapi juga belajar kepada rahib. Kepada rahib yang mengajari ilmu agama. Maka rahib itu pun dipanggil dan diperintahkan untuk keluar dari agamanya. Dan rahib itu menolak. Akhirnya rahib itu digergaji dan dipotong, dibelah, dan diletakkan di atas kepalanya gergaji itu sampai badannya terbelah menjadi dua. Maka matilah rahib yang telah mengajari ilmu pemuda tersebut. Kemudian tibalah gilirannya teman raja tadi, yang dia pun diminta untuk keluar dari agama pemuda itu, maka dia pun menolak. Temannya raja yang buta yang disembuhkan melalui pertolongan dari pemuda tadi pun akhirnya juga digergaji dari atas kepalanya hingga terbelah menjadi dua. Maka sekarang giliran pemuda tadi, dia diperintahkan untuk keluar dari agama dan dia tidak mau. Dan dia tidak mau meninggalkan agamanya. Maka raja memerintahkan agar pemuda itu dilemparkan dari bukit. Lemparkan dari ketinggian ke jurang. Supaya dia mati dengan kondisi yang tragis. Kemudian dibawalah oleh pasukan. Dan sesampainya dia di atas bukit bersama pasukan yang akan melemparkannya, dia pun akhirnya berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma ikfilnihim bima syi'ta. Ya Allah, hindarkanlah aku sesuai dengan kehendak-Mu. Hindarkanlah aku dari bahaya mereka sesuai dengan kehendak-Mu. Maka tiba-tiba bukit itu bergoncang dan seluruh tentara raja itu berjatuhan. Dan pemuda itu selamat. Kemudian pemuda itu datang kepada raja
membawa berita bahwa seluruh tentara yang akan melemparkannya semuanya berjatuhan dari bukit, sedangkan dia datang dengan selamat. Maka raja itu memerintahkan kepada tentara yang lainnya untuk membawanya ke atas perahu dan memerintahkan agar pemuda itu dilemparkan dari atas perahu agar dia tenggelam ke dalam lautan. Kemudian dilakukan perintah itu, dan di atas perahu, di atas tengah lautan itu dia kembali berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ikfilnihim bima syi'ta. Ya Allah, hindarkanlah aku dari bahaya mereka sesuai dengan kehendak-Mu. Maka tiba-tiba perahu itu pun terbalik, seluruh tentara tenggelam, dan pemuda itu selamat. Akhirnya dia kembali kepada raja, menceritakan bahwa semua pasukan telah tenggelam di lautan, kecuali dia yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka raja pun memanggil pasukan yang lain untuk menangkap pemuda itu dan ingin melakukan skema pembunuhan yang berikutnya. Kemudian pemuda itu mengatakan, wahai raja, engkau tidak akan bisa membunuhku kecuali dengan satu cara. Caranya adalah kumpulkan semua warga, semua rakyatmu di tanah yang luas. Kumpulkan mereka di sana. Kemudian siapkan tiang. Lalu letakkan, gantunglah aku di atas tiang itu. Lalu keluarkanlah busur panah. Dan sebelum engkau memanahku, ucapkanlah Bismillah Rabbil Ghulam, dengan menyebut nama Robnya pemuda ini. Maka karena raja itu ingin membinasakan pemuda tadi yang tidak bisa dibinasakan oleh seluruh pasukannya, baik dengan dilempar dari ketinggian, ditenggelamkan di lautan, tidak bisa mati dia, maka akhirnya dilakukan. Dikumpulkanlah seluruh warga dari kerajaan itu di tanah yang lapang, disiapkan tiang yang tinggi, kemudian pemuda itu pun digantung di sana, diikat di sana. Kemudian raja itu mengeluarkan busur panahnya dan mengatakan Bismillah Rabbil Ghulam, dengan nama Allah Rabb pemuda ini. Maka dilepaskanlah anak panah itu dan tepat mengarah di pelipisnya, pelipis pemuda itu, dan akhirnya pemuda itu pun wafat. Maka ketika raja itu mengatakan Bismillah Rabbil Ghulam, Bismillah birabbil Ghulam, atau Allahumma birabbil Ghulam, maka dan pemuda itu mati di atas tiang yang disiapkan dan dilihat oleh seluruh rakyat, maka spontan seluruh rakyat itu mengatakan amanna birabbil Ghulam. Kami beriman dengan Allah, Rabbnya pemuda ini. Jadi justru yang ditakutkan oleh raja bahwa agama pemuda itu tersebar, ternyata justru satu kaum, satu kerajaan, satu rakyat, semuanya ketika itu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kematiannya pemuda tersebut. Maka raja itu semakin marah, maka raja itu pun akhirnya membuat parit yang mengelilingi tempat lapang tadi, membuat parit besar di tiap persimpangan jalan. Jadi ditiapkan selokan, kemudian diletakkan kayu bakar di sana, dan dinyalakan dengan api. Sehingga rakyatnya berada di tengah kobaran api. Maka raja itu mengatakan, Man lam yarji an dinihi fa'ahmuhu fiha. Barang siapa yang tidak keluar dari agamanya Ghulam, fa'ahmuhu fiha, maka aku akan melemparkannya ke dalam kobaran api itu. Auqila lahu iktahim, atau dikatakan masuklah kalian ke dalamnya. Kalau kalian tidak mau keluar dari agama kalian, maka masuklah kalian ke dalam kobaran api itu. Fa'alu, maka mereka pun akhirnya melemparkan diri mereka, sebagian dipaksa dilemparkan oleh pasukan-pasukan raja tersebut ke dalam api, dan raja itu pun menyaksikan satu persatu rakyatnya terbunuh dengan terbakar, dengan terpanggang dari api yang disiapkan.
hatta ja'at imra'atun wa ma'aha sabiyyun. Sampai ada giliran seorang ibu-ibu, seorang wanita, seorang muslimah yang dia ini menggendong bayinya. Fataqa'asyat an taqa'a fiha. Maka dia ragu apakah dia melemparkan dirinya ke api atau tidak, karena dia membawa anak kecil. Kalau yang lainnya, mereka yakin dengan agamanya gulam, maka mereka pun lebih milih untuk mati daripada harus keluar dari agama gulam tersebut. Maka fataqa'asyat an taqa'a fiha, dia pun ragu apakah dia melemparkan dirinya ke dalam lautan api atau tidak. Faqala lahal gulam, maka ketika itu tiba-tiba bayinya bisa mengatakan, ya ummah, wahai ibuku, isbiri, bersabarlah, fa innaki alal haqqi, karena sungguhnya engkau berada di atas kebenaran. Maka ibu itu pun akhirnya melemparkan dirinya ke dalam lautan api. Inilah para jamaah rahimani wa rahimakumullah tentang kisahnya Ashabul Ukhdud yang dikatakan oleh Allah, kutila Ashabul Ukhdud. Celakalah, binasalah Ashabul Ukhdud yang membunuh kaumnya, membunuh rakyatnya dengan cara yang tragis, dengan cara yang sadis, dengan dibakar api yang mengelilingi rakyatnya sendiri.